Assalamualaikum, saudara, sahabat sepupu sekalian. Nah, sekarang kita akan menyampaikan terkait dengan hmm, RPS ya, yang akan kita kaji selama satu semester ke depan. Oke. Nah, RPS-nya ini nanti bisa diunduh di Google Drive yang saya share nanti ya. Sambil nanti saya coba meng-share materi atau salah satu bahan buku bacaan itu. Nah, ini RPS-nya atau rencana pembelajaran semester. Jadi satu semester ke depan kita akan berbicara ini, panduannya tuh. Ini, maka teman-teman semua wajib hukumnya membaca, memahami ini. Nah, ini yang pertama. Pada visi IAIN Pekalongan yang harus Anda tahu, visi Fakultas Syariah dan visi Prodi atau jurusan Hukum Tata Negara. Visi IAIN Pekalongan menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Visi Fakultas Syariah menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Kemudian jurusan Hukum Tata Negara yang prodi Anda atau jurusan yang Anda sekarang belajar menjadi jurusan terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu hukum tata negara berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Nah, capaian jurusan bisa Anda baca, kemudian capaian mata kuliah tadi sudah saya sampaikan, deskripsi juga sudah. Nah, sekarang materi yang tadi saya bicarakan, pembicaraan kita selama pertemuan ke depan atau beberapa kali sampai akhir semester itu, pertemuan virtual maksudnya ya, nanti dimulai dari tema yang kedua, dasar umum munakahat. Jadi nanti dalam satu kelas ini silakan dibagi kelompok menjadi berarti 13 ya. Membahas tema mulai dari dasar hukum munakahat sampai yang tema yang ke-14 ini li'an, ila, dan lihar. Nah, medianya ya jelas laptop atau perangkat lain, kemudian video dan media pendukung lainnya. Artinya begini, nanti bagaimana ketika Anda menyampaikan materi, kalau paper tulisannya harus dikirim saya ke email, ya boleh, WA boleh, tapi sebaiknya jadi satu, nanti saya share alamat email khusus untuk mengumpulkan tugas. Saya bisa ngoreksi di situ. Kemudian video, nah ketika menyampaikan materi, saudara nanti bisa mengupload video atau kemudian nanti kalau kita menggunakan media, salah satunya nanti bisa jadi kita Google Meet, ya harus presentasi begitu. Atau nanti kalau kita menggunakan WhatsApp group, ya presentasi video gitu. Atau menggunakan media yang lain yang jelas penulis harus bertanggung jawab menyampaikan hasil atau materi tulisannya. Referensi wajib artinya buku-buku yang harus Anda baca terkait dengan mata kuliah ini ada 7 gitu. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, saya sendiri sebetulnya sudah menulis buku tentang fikih munakahat yang rencana saya terbitkan tahun 2020 ini. Tapi sekarang masih dalam proses finishing di penerbit ya. Nanti bisa diakses, nanti saya informasikan atau ketua kelas bisa mengurus kalau memang membutuhkan. Tambahannya itu ada banyak saudara, ada bisa Anda baca sendiri, ada yang berbahasa Arab, ada berbahasa Indonesia. Harapan saya Anda semua bisa memiliki minimal satu buku tentang fikih munakahat atau kitab fikih munakahat ya, sebagai bahan panduan Anda pribadi untuk membaca, belajar mandiri. Karena saya yakin kalau informasi hanya kita dapat dari satu sumber, saat kuliah saja saya kira kok kurang begitu ya. Di samping nanti Anda harus punya buku, Anda juga harus mengakses jurnal, mengakses informasi lain terkait dengan perkuliahan kita. Nah, selanjutnya baik saudara, tagihan-tagihan tadi saya sampaikan atau komponen penilaian yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, ada kehadiran. Kehadiran ini ya berarti absen Anda mengisi di e-learning. Ya, password sudah saya taruh di Sikado, silakan masuk kelas e-learning. Kemudian ada tugas-tugas, jelas tagihannya tadi.
ada evaluasi dan lain-lain. Kalau lain-lain ini berarti kan nggak ada berarti ya aspek non akademis, komunikasi dengan dosen, bagaimana Anda ketika bertutur kata begitu. Nah, ini ada materi pertama. Ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya begini. Kolom pertama ini pertemuan pertama. Jadi pertama kali ini saya menjelaskan pengantar kuliah kontrak belajar. Kemudian yang kedua, ini kelompok pertama besok yang harus sudah minggu depan harus menyampaikan materinya adalah temanya tentang dasar umum munakahat. Yang isinya judulnya tentang ini, isinya ini. Jadi perlu diperhatikan saudara-saudara, yang mentebal, yang saya bold ini adalah judul makalahnya nanti ya. Dasar umum munakahat. Dan nanti isinya itu ini, dalam makalah harus ada ini. Ini tidak boleh dikurangi, tapi boleh tambah. Nah, artinya itu aturan, bukan aturan ya, tapi itu standar dari saya. Anda ketika paham dasar-dasar mendasar harus memahami itu, mulai dari pengertian, dasar hukum, tujuan, hikmah, hukum nikah sendiri, kemudian sejarah pernikahan. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua, khidbah dalam pernikahan. Isinya apa ya? Isinya ini yang mulai pengertian khidbah sampai kepada khidbah dan lamaran. Maksudnya begini, yang terakhir ini saya minta Anda menjelaskan, menulis bagaimana sih sebetulnya masyarakat memahami antara khidbah dan lamaran. Nah, itu seperti apa? Itu penting. Kemudian yang kelompok ketiga, menulis tentang mahar. Mulai dari pengertian mahar sampai kepada hikmah disyariatkannya mahar. Nah, kemudian kelompok keempat berbicara tentang kafa'ah. Nah, kalau kafa'ah ini penting nih. Saya punya tulisan dalam jurnal tahun 2018, nanti bisa diakses di Jurnal Hukum Islam Fakultas Syariah, itu ada satu tulisan saya tentang kafa'ah. Temanya itu ini ya, judulnya kafa'ah, yang ditulis isinya adalah yang yang tipis-tipis ini ya. Kemudian kelompok kelima, wali dalam pernikahan. Oh iya, saya lupa, ini yang perlu dijelaskan kafa'ah ini, eksistensi kafa'ah dalam fikih Indonesia itu ada, nanti bisa dirujuk dalam tulisan jurnal saya. Kemudian yang kelima, ini wali dalam pernikahan. Isinya ya ini, yang tipis-tipis yang tidak saya buat isinya, begitu. Poin penting dalam tema yang kelima ini adalah nilai filosofis peran wali dalam pernikahan. Wah, itu harus dicari itu. Kemudian yang ketujuh ini adalah akad nikah. Akad nikah ini judulnya akad nikah, isinya yang ini. Yang belakang harus ditulis adalah perkembangan akad di era digital. Loh, ini kan lagi menarik ini. Nah, kita dibahas itu bagaimana akad nikah menggunakan media digital atau virtual, tidak tatap muka. Nah, itu dibahas nanti. Disinggung lah ya, minimal ya, sebagai wawasan. Kemudian berikutnya hak dan kewajiban dalam perkawinan sampai kepada ini hak dan kewajiban nanti saya mohon disinggung tentang nafkah. Nafkah itu kewajiban siapa, bagaimana hitungannya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya harta dalam perkawinan, ada harta bersama, harta bawaan, harta gunung gini dan sebagainya. Ke-10 larangan pernikahan sampai kepada ke-11 talak dan khulu dijelaskan sampai akhir. Kemudian nusyus, sikok dan hakamain. Yang ke-13 rujuk dan iddah. Kemudian yang ke-14 ini adalah tema tentang li'an, ila dan wiyah. Jadi silakan nanti saya sampaikan tadi saudara, Anda dibagi menjadi berarti 13 ya, 13 untuk bahas tema-tema itu. Nah, baik saudara, sekarang aturan mainnya. Aturan mainnya bagaimana Pak Ali? Jadi gini, saya menganjurkan Anda untuk kuliah pertama ini mengakses e-learning. Anda masuk e-learning ngisi absen kehadiran sebagaimana nanti yang saya setting sesuai jam perkuliahannya. 15 ya, keterlambatannya ya jangan sampai telat lah ya, begitu kira-kira. Nah, ini kalau nomor 2 ini sebetulnya berlaku pada kuliah offline. Tapi juga berlaku kalau besok suatu saat kita melakukan virtual Zoom meeting. Artinya kalau kita berkuliah menggunakan media Zoom atau Google Meet, ya harus
tampilannya yang sopan dong. Masa kuliah menggunakan kaos itu kan enggak, ya kalau baju koko tidak masalah saya kira, tapi kalau kaos pakai jaket itu kan juga ini perhatikan. Makalahnya perhatikan nomor 3 saudara. 4 fontnya, spasinya, marginnya, dan rujukan dari buku, bukan dari situs internet ya. Kalau dari jurnal malah tidak apa-apa, tapi dari kitab, dari buku, dari jurnal. Menggunakan footnote, jadi terdiri dari 3 bagian, pendahuluan, isi, kesimpulan. Kenapa demikian? Begini, saya itu mengajak Anda agar nanti ketika menulis skripsi Anda familiar. Oleh karena itu ada baiknya, meskipun Anda sekarang semester 3, Anda kalau menulis makalah merujuk bagaimana cara menulis footnote, bagaimana memparafrase, bagaimana menulis alinea dan seterusnya, itu melihat buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah. Agar Anda semua mulai semester 3 sudah belajar bagaimana menulis. Nah, kira-kira begitu ya. Yang terakhir, nanti ini penting, makalah dikirim kepada saya via email, nanti saya share emailnya, kemudian dipresentasikan saat jam yang ditentukan. Ingat yang poin ke-8, saudara, tidak ada dispensasi bagi saudara-saudara yang melakukan plagiasi, ya itu tidak akan ada toleransi. Maka sebaiknya seburuk-buruk apapun tulisan Anda itu sebaiknya tidak plagiasi. Saya kira begitu penjelasan saya. Nanti sampai ketemu di chat room Google Learning. Kalau ada hal jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, demikian dari saya. Salam bahagia selalu dan semoga sukses dan kita semua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.